Sobat Badung, berjumpa lagi di program kami, Halo MPP. Bersama saya Mira yang akan menemani Sobat Badung dalam beberapa waktu ke depan. Nah, pada pagi ini kita sudah kedatangan narasumber yang berkompeten. Siapa dia? Dia Ibu Gusti Ayu Kade Tuti Agustiari. Selamat datang Ibu. Halo. Selamat datang. Ya, terima kasih. Akrabnya dipanggil siapa nih? Tuti. Bu Tuti. Iya. Gimana kabarnya Bu? Sehat selalu. Kita Baik, sebutnya ya. Sobat Badung ya? Dia Sobat Badung. Seperti biasa. Iya. Ya, sebelumnya terima kasih Bu ya sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang sebentar di acara ini. Iya, saya juga terima kasih karena sudah diundang ya untuk mengisi acara ini gitu. Jadi nanti bisa lebih dekat dengan sobat-sobat Badung. Iya, nah Bu Tuti ini selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Denpasar. Nah, topik kali ini tentang BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan kan sudah sering didengar dari masyarakat kan. Mungkin bisa dijelaskan apa sih sebenarnya peran atau tugas pokok dari BPJS dalam menjalankan tugas pelayanan? Iya. Jadi Sobat Badung, Mbak Mira, jadi BPJS Kesehatan itu adalah sebuah lembaga ya, yang programnya kita sebut adalah JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, yang merupakan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Nah, tentunya kita tidak lepas dari pelayanan publik ya, yang melayani peserta untuk pendaftaran, permintaan informasi, dan bahkan juga pengaduan. Gitu, seperti itu. Iya, baik sekali Bu ya. Untuk BPJS Kesehatan ini kan sudah bergabung di MPP Badung dari awal terbentuk. Betul, sejak awal dibentuknya MPP Badung kita langsung join. Itu kira-kira bisa dijelaskan juga berapa sih jenis layanan yang dilayani dari BPJS Kesehatan dan apa saja? Iya. Jadi kalau untuk di MPP Badung itu jenis layanannya sama ya dengan yang kita layani di kantor BPJS Kesehatan. Jadi di sini ada layanan administrasi yang berupa pendaftaran peserta, terus kemudian perubahan data, terus kemudian ada juga layanan untuk informasi. Ya seperti misalnya peserta yang ingin tahu status kepesertaannya aktif atau tidak, berapa tagihannya, termasuk juga kalau peserta ingin mengadu. Misalnya ketika mereka mengalami kendala mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi di sini semua pelayanan itu bisa dilakukan dari pelayanan administrasi, informasi, dan pengaduan. Untuk alur pelayanan sendiri di sini gimana di MPP? Kalau alur pelayanan di MPP di sini kita menyesuaikan dengan MPP ya. Jadi peserta datang itu disapa di depan, kemudian diberikan antrian. Di depan antriannya pun kita juga mengikuti dengan antrian di MPP. Kemudian peserta langsung menuju ke loket BPJS Kesehatan dan nanti akan dipanggil sesuai dengan urutan kedatangan. Misalnya nih ada pemohon mau daftar pesertaan BPJS Kesehatan itu gimana caranya? Gimana mereka bisa mendapatkan kepesertaan? kartu peserta tersebut? Iya. Jadi kalau untuk kepesertaan JKN untuk pendaftaran itu sangat mudah. Yang penting peserta datang membawa identitas. Identitasnya apa? EKTP. Ya, jadi itu kata kuncinya, peserta datang membawa EKTP atau KK-nya. Jadi nanti peserta bisa melakukan pendaftaran. Kalau dia mau mendaftar menjadi segmen peserta mandiri, tinggal ditambah dengan rekening. Rekening bank itu juga tidak harus fotokopi ya, jadi bisa ditunjukkan saja. Atau kalau cuma bisa ada di foto di handphone juga nggak masalah. Tapi kalau nggak perlu bawa berkas. Betul. Jadi nggak perlu yang bawa fotokopi dan sebagainya, cukup asli atau yang ada di foto juga nggak masalah. Untuk waktu proses mendapatkan kartu peserta itu kira-kira berapa lama mereka mendapatkannya? Iya. Jadi kalau di kami ada SLA pelayanan peserta ya. Jadi untuk peserta pendaftaran, registrasi atau perubahan peserta itu SLA-nya adalah dilayani 15 menit. 15 menit. Iya. Ya? Iya. 15 menit itu sudah selesai. Betul. Sudah terdaftarlah peserta. Iya, betul. Gitu. Seandainya itu ada biayanya nggak?
Oh, enggak ada. Tidak ada untuk pengurusan JKN itu tanpa biaya ya. Jadi tidak ada biaya apapun. Termasuk tidak ada biaya fotokopi juga. Identitas aja. Iya, tapi bisa. betul. Cukup ditunjukkan. Jadi kita tidak minta di print atau di fotokopi, tidak. Cukup ditunjukkan saja. Sangat praktis. Iya, Bu, betul. ya. Jadi nggak perlu biaya apapun. Dan cepat juga ya, 5 nggak perlu Yes, hari-hari. betul. Kira-kira di pelayanan BPJS ini per harinya ada kuotanya nggak? Kalau kuota tidak ada ya, Bapak Ibu, semeton sobat Badung gitu, nggak ada kuota. Jadi kita menyesuaikan dengan jam layanan di MPP Badung ini. Jadi kalau hari Senin sampai dengan hari Kamis dari jam 8 sampai jam 15.30. Kemudian hari Jumat itu dari jam 8 sampai jam 11.30. Jadi menyesuaikan dengan mereka yang peserta yang datang. Kami tidak batasi dengan kuota gitu. Dibatasi dengan waktu aja. Betul, menyesuaikan dengan jam pelayanan di MPP Badung. Berarti kalau ini online itu ada ya, selain di pelayanan di MPP, lewat online juga bisa? Ya, betul. Jadi kita kalau di BPJS kita punya dua jenis layanan ya, layanan tatap muka dan layanan tanpa tatap muka. Kalau layanan tatap muka ya di MPP atau di kantor BPJS Kesehatan. Bahkan kita juga punya BPJS keliling. Oh. Iya, jadi kita yang seperti SIM keliling itu ya, jadi kita bawa mobil datang ke desa-desa, betul, jadi melayani langsung warga di desa tersebut. Dan kita punya layanan tanpa tatap muka, seperti layanan melalui WhatsApp yang kita sebut Pandawa. Iya, Pandawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Ya, jadi khusus untuk pendaftaran atau perubahan data peserta nggak perlu datang ke kantor BPJS gitu ya, cukup melalui WhatsApp. Atau kita juga punya layanan care center 165 untuk pengaduan atau informasi itu 24 jam gitu. Kita juga punya aplikasi mobile JKN ya. Di aplikasi mobile JKN yang bisa peserta itu download melalui Play Store atau App Store-nya, dan di situ bisa melakukan layanan informasi, pengaduan dan layanan administrasi seperti perubahan data. Kalau pendaftaran itu bisa lewat JKN aja atau? Boleh. Jadi untuk pendaftaran peserta juga bisa lewat mobile JKN atau lewat Pandawa tadi. Iya, layanan lewat WhatsApp. Misalnya ada orang yang mohon yang belum sempat datang ke ke MPP, bisa langsung lewat WhatsApp. Iya, betul. Iya, lewat WhatsApp, lewat Pandawa tadi mungkin saya sampaikan ya nomornya ya. Jadi untuk layanan Pandawa kita itu di nomor 08118 165 165. Jadi gampang diingat ya, 08118 165 165. Gitu. Setiap hari kerja dari jam 8 sampai jam 3 sore. Oke. Untuk komplain-komplain nih biasanya berarti lewat WhatsApp juga ya, Bu ya? Kalau untuk Pandawa itu hanya untuk pelayanan administrasi ya, Mbak Mira ya. Jadi hanya untuk pendaftaran dan perubahan data. Tapi kalau untuk pengaduan kita melalui kanal yang lain seperti care center. Ya, care center itu 165. Terus kemudian lewat mobile CKN. Nah, lewat mobile CKN bisa menyampaikan pengaduan. Atau web room-nya gitu di mobile CKN. Iya, ada menu pengaduan di situ. Terus kemudian kita juga ada, kalau anak-anak muda sekarang suka main medsos kan ya? Iya, kita juga punya akun Instagram, Facebook, Twitter. Nah, di situ juga bisa menyampaikan pengaduan atau di websitenya BPJS Kesehatan atau juga melalui aplikasi lapor. Ya, yang dikelola oleh staf kepresidenan langsung gitu. Nah, untuk pengaduan yang melalui tatap muka, itu kita juga selain yang di MPP, di BPJS keliling atau di kantor BPJS sendiri, itu kita ada petugas BPJS 1. Namanya BPJS 1, kita kepanjangannya BPJS Siap Membantu. Iya. BPJS 1 ya? Iya, BPJS 1, BPJS Siap Membantu. Nah, BPJS 1 ini mereka bertugas di rumah sakit. Ya, jadi di setiap rumah sakit yang di rumah sakit. Kalau setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kita sudah pasang poster di situ, ada petugas rumah sakit, ada petugas BPJS, ada lengkap dengan nama dan nomor teleponnya. Jadi kalau misalnya ada peserta yang mengalami kendala ketika mendapat pelayanan di rumah sakit, itu boleh menghubungi teman-teman kami BPJS 1 untuk menyampaikan keluhannya. Nanti akan dibantu oleh teman-teman BPJS 1. Gitu. Banyak sekali layanannya. Iya, betul. Untuk yang keliling itu, apakah di lingkup desa atau di mana sih lingkup-lingkupnya? Desa, kelurahan, iya, boleh. Dari desa, kelurahan, kecamatan. Iya, jadi jadwalnya?
sudah ada jadwalnya. Jadi kalau misalnya ada desa atau kelurahan sampai kecamatan gitu ya, atau sampai Banjar pun gitu. Sekarang kita juga ada program Ghost to Banjar gitu. Kalau misalnya mau gitu BPJS yang datang hadir ke desa, boleh nanti koordinasi dengan kami untuk kita jadwalkan. Berarti Ya. menyesuaikan dengan penggunaan itu. Betul, betul. Di samping itu kami juga ini ya biasanya proaktif untuk koordinasi dengan desa untuk melakukan kegiatan itu gitu. Udah pilih, udah dimudahkan gitu ya. Betul, untuk betul. masyarakat. Ya, ya. Online bisa kita Iya. sendiri yang ngejemput bola gitu istilahnya. Betul, Ya. iya. Jadi membuka berbagai akses layanan agar peserta lebih mudah mendaftar menjadi peserta JKN. Lalu inovasi-inovasi itu termasuk inovasi nggak juga ya? Iya, salah satunya ya. Inovasi-inovasi apa lagi yang udah dikembangkan nih dalam meningkatkan kualitas pelayanan? Iya, jadi selain yang tadi ya BPJS Keliling dan Pandawa itu layanan WhatsApp itu, kita juga saat ini ada beberapa inovasi yang sedang kita kembangkan dan sedang di pilot project di beberapa daerah. Salah satunya adalah Edabu Pemda. Edabu Pemda itu adalah untuk pendaftaran peserta yang ingin didaftarkan sebagai tanggungan pemerintah daerah. Ya, dengan hak kelas 3 gitu. Nah, tentunya nanti kalau misalnya itu sudah berjalan dengan baik, kalau peserta yang datang ke MPP, dia mau didaftarkan menjadi tanggungan pemerintah daerah, dia langsung cukup datang ke Dinas Kesehatan yang loketnya sebelahan dengan loketnya BPJS Kesehatan, didaftarkan, langsung aktif saat itu. Gitu kan. Jadi peserta nggak nunggu lama, nggak nunggu dari Dinkes kirim data dulu ke BPJS baru datanya bisa aktif ya. Di samping itu kita juga lagi mengembangkan anjungan mandiri JKN yang kita sebut aman ya. Jadi di situ nanti peserta bisa melakukan pengecekan secara mandiri terhadap status kepesertaannya. Misalnya peserta kan sering datang tuh hanya untuk saya mau tahu status kepesertaan saya aktif nggak sih gitu, atau dia mau tahu saya punya tagihan berapa gitu. Padahal sebenarnya peserta bisa ngecek sendiri tuh lewat aplikasi mobile JKN. Cuman kan kadang mungkin nggak semua ya Gitu kan. betul, nggak semua punya Android gitu ya, atau nggak semua punya smartphone. Mereka bisa cek sendiri, nanti kita pasang anjungan mandiri itu misalnya di MPP. Jadi peserta tinggal masukkan identitas, nomor NIK, tanggal lahir, dia akan muncul data kepesertaannya aktif atau tidak, atau tagihannya berapa, itu mereka bisa cek sendiri. Berarti untuk info-info gitu ya? Ya, ada informasi mesinnya. seputar JKN juga. Jadi peserta nggak perlu lama antri, nunggu di loket hanya untuk nanya tagihan saya berapa ya, gitu. Jadi dia udah bisa cek sendiri, gitu. Input nomor aja Bu ya? Input NIK aja, NIK dan tanggal lahir. Oh, tanggal lahir. Iya, jadi sekarang Mbak Mira kita identitas tunggal peserta JKN itu sekarang bukan lagi kartu. Jadi peserta JKN itu sekarang udah nggak dapat kartu lagi. Tapi kalau pelayanan kesehatan mereka cukup menggunakan NIK. Jadi cukup pakai KTP untuk berobat udah bisa dilayani. Gitu. Jadi sangat mudah. Iya. Permudah lagi. Iya. Jadi nggak perlu lagi yang namanya, saya mau datang kantor BPJS, saya mau cetak kartu. Nggak perlu. Yang penting KTP-nya ada. Gitu. Sudah terdaftar. Betul, Bu, ya. betul. Terdaftar aktif, berobat tinggal pakai KTP. Luar biasa sekali. Kiat-kiatnya ini nih, upaya-upaya, ada nggak upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan selama khususnya nih di MPP Badung ini? Ya, kalau kiat-kiat di MPP Badung ini yang jelas kolaborasi ya, pastinya ya kolaborasi antar semua instansi yang ada di MPP Badung ini. Terus kemudian secara berkala itu untuk petugasnya BPJS itu kita lakukan role play ya Mbak. Jadi untuk mereka, bagaimana mereka melayani peserta dengan baik. Jadi kita sudah ada standarnya. Si petugas itu dari peserta datang, apa yang harus diucapkan, salam cuaca misalnya, selamat pagi, selamat siang gitu. Terus kemudian di pertengahan layanan apa yang mereka harus ucapkan, bagaimana mereka mengucapkan nama peserta minimal 3 kali, dan di akhir layanan itu mereka sudah terstandar semua. Ada SOP-nya. Sudah ada SOP-nya semua, termasuk waktu layanan tadi 15 menit itu gitu. Jadi itu adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta. Penugasannya berarti digilir ya? Iya, saat ini kami gilir di sini di MPP. Petugas kira-kira? 2 orang. Oh, 2 orang. Iya, 2 orang. Ada rencana penambahan belum? Nanti kita masih hitung ya, karena sejauh ini untuk jumlah kunjungan itu masih memadai dengan jumlah petugasnya. Gitu. Ada kapasitasnya? Iya, jadi
Satu orang kalau di kami itu rasionya 1:40. Jadi satu petugas itu dengan 40 peserta. Nah, kalau kita lihat kunjungan di MPP untuk loket BPJS ini rata-rata saat ini masih di 30 peserta. Aman lah ya. Ya, ya, jadi masih bisa lah di ini dengan satu orang. Seperti itu. Kesan selama BPJS tergabung nih di MPP itu apa, bisa dijelaskan? Keren ya. MPP Badung tuh keren, amazing ya. Jadi kalau saya lihat, maka kita sering ya, kalau misalnya ada tamu dari kantor pusat atau apa, kita selalu mengajak tamu, yuk mampir yuk ke MPP-nya Badung gitu, karena saya juga sering lihat di medsosnya MPP Badung, sering banget ya jadi piloting ya, jadi apa, dikunjungi gitu ya, dikunjungi oleh dari MPP yang lain gitu ya, untuk sebagai percontohan. Sangat bagus dan tertata rapi dan semuanya komitmen untuk melakukan pelayanan di sini. Bagus ya, Bu. Puas nggak, Bu? Puas, sangat puas, Pak. Sangat puas dan sangat disupport ya. Jadi misalnya kita dari antrian gitu, kita nggak perlu yang bikin antrian sendiri, sudah langsung dipanggil, terus habis itu dipanggilnya juga dengan mesin yang ada di sini, jadi petugas kita nggak perlu yang teriak-teriak manggil antrian gitu. Iya, sangat didukung, betul. Barangkali ada himbauan atau ajakan buat Sobat Badung nih, untuk siapa tahu untuk menambah kepesertaannya BPJS Kesehatan. Bisa? Oke. Iya, jadi Sobat Badung selalu cek kepesertaan Bapak Ibu ya, peserta JKN gitu. Terus kemudian ayo daftar menjadi peserta JKN, jangan nunggu sakit baru daftar menjadi peserta JKN. Pendaftarannya sangat mudah ya, cukup dengan KTP ya, cukup dengan KTP, dan kalau mau ingin menjadi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, pendaftarannya bisa di MPP. Jadi nggak perlu Bapak Ibu muter-muter ya, muter-muter ke dinas kesehatan dan sebagainya. Pendaftarannya bisa dilakukan satu pintu di MPP. Jadi di sini kita sudah komitmen untuk tetap melayani peserta di MPP ini sampai peserta tuntas. Luar biasa sekali pelayanannya, Bu ya. Semoga makin banyak masyarakat yang mau mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan demi mereka juga kan. Betul. Jadi nggak lagi peserta itu beranggapan bahwa nanti aja daftarnya ketika sakit. Ya, jadi daftarlah sekarang ketika belum sakit gitu. Ini wajib nggak, Bu, untuk mendaftar BPJS ini? Misalkan kan mereka termasuk asuransi juga ya. Misalkan mereka sudah daftar di asuransi swasta, apakah harus daftar lagi di BPJS atau gimana? Ya, jadi program JKN ini wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia ya, termasuk warga negara asing yang dia bekerja di Indonesia minimal 6 bulan. Itu dia wajib menjadi peserta JKN. Gitu. Sobat Badung, ayo jadi segera daftarkan kepesertaan kalian di BPJS Kesehatan. Baik, sepertinya waktunya sudah cukup, Bu ya. Iya, Terima mantap. kasih sudah menyempatkan waktu dan menjelaskan banyak hal selama beberapa waktu ini. Semoga meningkat lagi pelayanan di sini dan juga memberi manfaat yang sangat positif kepada masyarakat. Iya. Terima kasih juga ya Mbak Mira, saya sudah diundang. Saya tunggu undangan berikutnya untuk kita bicara lebih banyak tentang program JKN. Baik, keberadaan BPJS ini sangat membantu ya buat Sobat Badung, dan diharapkan masyarakat Sobat Badung bisa ikut kepesertaan BPJS. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih sudah menemani kami dalam acara Halo MPP ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.